Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anissa, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Bagaimana kegiatan pembelajaran Ibu akhir-akhir ini, Bu? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Bu Dian. Alhamdulillah. Bu Anissa, mohon maaf sebelumnya saya ada tugas CGP untuk melaksanakan observasi. Tetapi sebelum melaksanakan observasi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah langkah pertama pra-observasi, di mana saya akan meng-coaching Bu Anissa mengenai pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada saat observasi besok. Lalu setelah itu setelah observasi saya akan melakukan pasca observasi, di mana saya akan meng-coaching Bu Anissa lagi bersama dengan PP saya nanti di PI 5 untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah Ibu berikan di kelas. Adapun beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bu Anissa mengenai pra-observasi, diantaranya saya ingin menanyakan Bu Anissa, kira-kira besok itu Bu Anissa mau mengambil materi apa ya di kelas saya, kelas 6A? Oke, untuk materi besok kebetulan materinya itu tentang kode dan kodar, Bu Dian. Oh ya, baik. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu berikan tentang materi kode dan kodar di kelas 6A? Baik. Untuk tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama menjelaskan tentang kode dan kodar dengan komunikatif. Yang kedua dapat membedakan contoh kode dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, murid dapat menjodohkan gambar lalu mempresentasikan hasil dari apa yang mereka sudah kerjakan dengan gaya belajar masing-masing. Baik. Jadi tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Yang pertama adalah menjelaskan kode dan kodar dengan komunikatif, lalu membedakan contoh kode dan kodar di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah murid dapat menjodohkan gambar atau mempresentasikannya ya dengan materi kode dan kodar dengan gaya belajar masing-masing. Baik Bu Anissa, lalu saya menuju ke pertanyaan kedua. Apa saja sih area pembelajaran yang akan Ibu fokuskan pada pembelajaran besok, dan apa nih strategi yang akan Ibu pakai pada saat strategi pembelajaran yang akan Ibu pakai besok pada saat observasi? Oke, jadi saya akan mengembangkan beberapa pengetahuan anak tentang kode dan kodar dalam kehidupan sehari-harinya, Bu Dian. Saya berharap anak dapat mengkaitkan tentang kode dan kodar dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Jadi mereka akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan 2 media, yaitu yang pertama media YouTube. Jadi anak-anak akan menonton YouTube itu untuk anak yang gaya belajarnya visual dan juga auditory. Yang kedua, anak akan diberikan contoh gambar, lalu anak akan menjodohkan gambar tersebut. Itu untuk gaya belajar anak yang kinestetik, gitu Bu Dian. Lalu mereka akan mengerjakan tugas yang akan saya bagi 3 kelompok. Yang pertama kelompok visual dengan tadi anak-anak mempresentasikan ke depan dengan gaya belajar mereka. Lalu yang kedua auditory, mereka akan menjelaskan apa yang tadi sudah mereka tonton. Yang ketiga anak yang kinestetik. Nah, mereka akan menjodohkan gambar lalu mereka mempresentasikannya ke depan. Seperti itu. Strateginya Bu Anissa kira-kira apa yang dipakai? Oke, saya menggunakan metode PBL, yaitu problem based learning, seperti itu. Jadi anak bisa berpikir secara kreatif dan kritis dalam menyelesaikan permasalahan pada materi kode dan kodar. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Anissa ini. Sepertinya Ibu sangat-sangat mengerti ya dengan FPB berdiferensiasi ini. Wah, luar biasa. Saya juga masih belajar, Bu Dian. Mohon maaf, kira-kira nih kapan Ibu akan siap saya observasi Ibu? Insya Allah besok saya sudah siap, karena kebetulan besok ada mata pelajaran di kelas 6A. Insya Allah, terima kasih banyak Bu Anissa sudah mau bersedia di observasi sama saya. Sama-sama Ibu Dian. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
diri. Mari kita perhatikan sekitar kita. Setiap orang memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dengan bentuk fisik yang sempurna, atau ada yang terlahir dengan fisik yang kurang. Ada yang mempunyai kulit putih, coklat, hitam, berambut lurus, atau keriting. Ada yang dari status terpandang, keluarga berada, keadaan ekonomi yang sulit, dan ada teman yang jago matematika atau pintar menggambar. Ada yang hidupnya mudah atau bahkan penuh dengan ujian. Apakah kalian pernah merasa iri terhadap keadaan hidup orang lain? Atau bahkan merasa tidak terima dengan ketentuan Tuhan? Jika iya, maka kita perlu menguatkan iman kita terhadap qada dan qadar Allah. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Apa perbedaan qada dan qadar? Berikan contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Qada secara bahasa adalah keputusan, ketetapan, kehendak, atau pengetahuan Allah. Sedangkan arti qada secara istilah adalah pengetahuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Adapun arti qadar secara bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, peraturan, atau perwujudan kehendak. Sedangkan arti qadar secara istilah adalah perwujudan atau terjadinya ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah pada zaman azali. Jadi, qada dan qadar Allah seperti dua sisi mata koin. Qada adalah rencana atau pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan qadar adalah perwujudan atau terjadinya ilmu Allah itu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yattakhidh waladan lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Contoh sederhana, Allah mengetahui dan menetapkan bahwa si fulan akan lahir dan meninggal pada jam, hari, dan tahun yang sudah diketahui dan ditentukan. Pengetahuan inilah yang dinamakan qada. Dan terjadinya itu semua persis seperti ilmu dan iradah Allah, itulah yang dinamakan dengan qadar. Tetap penting pula, jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Jelaskan hubungan qada, qadar, dan ikhtiar manusia. Perlu diketahui bahwa hal yang berhubungan dan bersumber dari manusia itu ada dua macam. Yang pertama, perkara yang tidak ada pilihan manusia. Allah mengatur dengan kehendaknya dan manusia tidak ada peluang untuk memilih. Dalam bab ini diistilahkan dengan takdir mubrom, seperti proses kelahiran, kematian, jenis kelamin, bencana alam seperti gempa bumi atau bumi meletus, dan sistem tata surya. Yang kedua, perkara yang bersumber dari kehendak bebas manusia. Allah menganugerahkan manusia kemampuan memilih dan berkehendak atau malakah al-ikhtiyar. Hal ini diistilahkan dengan takdir mu'allaq, seperti giat bekerja mencari nafkah atau malas, rajin belajar untuk meraih cita-cita atau memilih bermain, khusyuk dalam beribadah atau
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Pertanyaan pemantik ketiga. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Buatlah contoh nyata penerapan perilaku mulia yang mencerminkan iman kepada pondok dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Zaid termasuk anak yang dilahirkan dalam keluarga yang kurang mampu. Ia meyakini bahwa kondisi tersebut tidak bisa dia ubah dan sesali. Namun, ia bertekad belajar dengan sungguh-sungguh demi tujuannya, yaitu menjadi pengusaha sukses. Dalam perjalanannya, dia bekerja dengan niat dan rajin, sehingga dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Akhirnya, saat ini Zaid menjadi pengusaha sukses, dermawan, dan banyak membantu orang lain. Zaid meyakini bahwa ada hal yang tidak bisa dirubah dari keadaannya, yaitu di mana dan bagaimana ia dilahirkan. Namun, dia juga meyakini ada hal yang bisa berubah dengan ikhtiarnya, yaitu belajar dengan rajin untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan, bekerja dengan giat dan tekun untuk meraih cita-citanya menjadi pengusaha sukses dunia akhirat. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak manfaat. Berikut beberapa hikmah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, dia akan selalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, munculnya perasaan ikhlas, lapang dada, dan berjiwa besar. Yang ketiga, mempunyai perasaan optimis dan pantang menyerah. Yang keempat, senantiasa bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Yang kelima, bersabar atas ujian. Dan yang keenam, selalu berbaik sangka terhadap Allah. Demikian sesi belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Salam. Dari tadi yang sudah kalian simak, yang sudah kalian tonton tentang kodo dan kodar, ada yang bisa menjelaskan apa arti kodo? Apa arti kodo? Oke, dijelaskan ya. Ada takdir. Kodo dan kodar itu adalah sebuah takdir, ya. Ada dua, takdir terbagi menjadi dua, ya. Takdir yang dapat dirubah dan takdir yang tidak dapat dirubah. Yang tadi ada dalam rukun iman, yang keenam apa? Iman kepada kodo dan kodar. Kodar. Kodo merupakan ketetapan, ya, ketetapan dari Allah yang sudah ditentukan kepada siapa? Kita siapa? Manusia. Kepada manusia dan tidak dapat dirubah. Berarti kalau qada tidak dapat dirubah dengan cara apapun, kalau qadar berarti dapat dirubah. Ketetapan dari Allah
Bekerja keras. Bekerja keras. Terus Ikhlas. yang lebih tepat adalah Usaha. Ikhtiar adalah usaha. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah tahu pengertian kodo, sudah tahu pengertian kodar, sudah tahu pengertian ikhtiar. Sekarang bertanya lagi, kodar itu bisa dirubah atau tidak bisa dirubah? Tidak. Kodar bisa dirubah atau tidak bisa dirubah? Bisa. Kalau kodo bisa dirubah atau tidak bisa dirubah? Tidak. Bisa membedakan? Bisa. Bisa memahami makna dari kodo dan kodar? Bisa. Sekarang ibu tanya, Aura, coba kalau kodo bisa dirubah atau tidak bisa dirubah? Tidak bisa dirubah. Safira, kalau kodar bisa dirubah atau tidak? Bisa. Bisa. Paham ya? Ah. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kodo dan kodar. Tadi sudah pengertiannya, sekarang contohnya. Contoh kodo dan kodar. Kodo yang tidak dapat dirubah itu apa saja? Pertama ada kelahiran, kedua ada kematian, ada rezeki, ya, ada lagi, maaf, ada rezeki, terus jodoh atau pasangan hidup, bencana alam, ya, itu termasuk contoh dari kodo atau yang tidak bisa dirubah. Tapi kalau contoh dari kodar yang bisa dirubah apa kira-kira? Tadi yang sudah kalian tonton. Kodar. Ayo yang tadi menyimak dengan baik. Ayo. Kodar kan bisa dirubah dengan cara usaha. Kira-kira apa nih yang menurut kalian bisa dirubah dengan cara usaha? Jadi orang sukses. Jadi orang sukses. Berarti tadinya gimana? Satu orang siapa? Apa Kaizan? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat. Oke, agar menjadi Hah? Orang sukses agar berpanjang. Iya. Ya, oke, selanjutnya coba lagi. Bekerja dengan agar menjadi orang sukses. Ada lagi? Orang yang tadinya sakit, ikhtiar pengen sembuh, itu kodo atau kodar? Kodar. Dan tadinya dia sakit nih, tapi karena dia ikhtiar terus berobat ke dokter, ke rumah sakit bolak-balik terus minum obat, maka dia menjadi sembuh. Itu merupakan contoh kodar. Oh, kodar. Pahim tuh? Pahim. Boleh kalian tulis dulu sebentar. Baik. Tarik. Oke, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran pada hari ini tentang kodo dan kodar itu ada 3. Yang pertama, ibu harap kalian dapat membedakan apa itu kodo dan kodar. Dan yang kedua, kalian dapat membedakan contoh kodo dan kodar. Kayak tadi, misalkan kematian itu contoh kodo atau kodar? Kodo. Oke. Terus yang terakhir, kalian dapat mempresentasikan apa yang sudah ibu jelaskan, ibu terangkan kepada kalian nanti ke depan. Dapat dipahami? Paham itu? Paham. Nah, ayo masuk. Anak-anak sekalian, ibu bagi 3 kelompok, ya. Yang pertama ada kelompok visual, yang kedua auditori, dan yang ketiga kinestetik. Untuk kelompok visual sudah sesuai tempatnya di sini ya, 2 baris. Untuk kelompok auditori barisan ini dan barisan kinestetik ada di sini. Tadi visual karena sudah menonton videonya, boleh kalian menjelaskan ulang ya dan menyebutkan contoh kodo dan kodar sesuai yang tadi kalian tangkap melalui apa yang kalian tangkap. Bisa? Bisa. Oke, boleh sambil dikerjakan dari sekarang. Kalau auditori, tadi apa yang sudah kalian tonton dan sudah kalian dengarkan, ya,
memberikan contohnya. Paham? Oke, kalau kinestetik, Ibu berikan gambar nih. Nanti kalian bisa menjodohkan atau mencocokkan mana yang termasuk bodoh dan mana yang termasuk bodoh. Paham? Boleh dibagikan dengan kelompoknya. Boleh dikerjakan dari sekarang. Dan aman. Oke, baik anak-anak, sudah dikerjakan tugasnya? Baik, silakan maju perwakilan dari yang visual, auditori maupun yang kinestetik. Yang dari visual boleh silakan keluar, maju ke depan, silakan presentasikan. Kecil suaranya ya. Contoh kodo adalah pertama kematian, dua rezeki, tiga jodoh, empat kelahiran, lima bencana alam. Contoh kodar pertama orang sakit menjadi sembuh, dua bisa mengejar cita-cita, tiga belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi pintar. Oke, mari tepuk tangan semua kita. Selanjutnya dari yang auditori boleh silakan kami menunjukkan. Jelaskan dulu makna kodo. Yang fokus saya dong. Ketetapan dari Allah yang sudah ditetapkan kepada manusia dan dia dapat diubah. Kalau benar, ketetapan dari Allah sudah ditetapkan kepada manusia yang dapat diubah dengan cara yang dia. Oke, tadi sudah disebutkan sudah membedakan kodo-koda. Sekarang contohnya yang tadi sudah kamu dengarkan. Yang kencang suaranya. Kodo tadi yang tidak dapat diubah apa? Dengan alam, Ya, wanita, ya. kemudian Oke, ada lagi? Oke, yang bisa ditangkap oleh siapa? Mati lagi. Selanjutnya contoh kodo-koda. Oke. Dan menjadi terus bekerja dengan dengan giat agar menjadi oke. Kasih tepuk tangan. Terima kasih Kak. Selanjutnya Siva boleh silakan. Nah ini contoh dari gambar ya. Oke, boleh jelasin. ini adalah contoh kodar. Ada berapa gambar? Iya. Oke, boleh kasih teman-temannya. Contoh kodar. Dibantu nggak? Ya. Boleh dibantu. Sebutkan itu gambar apa aja. Ini mulai 12. Ini profesi bekerja dengan giat dan sungguh-sungguh. Oke, contoh kodar. Ini contoh Ini contoh kodar. kodo. Pertama, laki-laki. Oke, jadi teman-temannya menjelaskan melalui media gambar ada contoh kodo dan kodar. Boleh kita kasih tepuk tangan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dian. Apa kabarnya Ibu Nisa hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Ibu Dian. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya Ibu Anissa. Ngomong-ngomong Bu Anissa, lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya sedang sibuk mengurus kegiatan dari KKGPAI. Kebetulan nanti di tanggal 19 September ini mau ada kegiatan Maulid Nabi. Masya Allah Bu Anissa, luar biasa sekali kesibukannya. Tetapi apakah hari ini Ibu bersedia untuk meluangkan waktu untuk coaching pasca observasi dengan saya Bu Anissa? Insya Allah saya siap, Bu Dian, karena kebetulan hari ini saya tidak ada jadwal kelas dan hari ini kegiatan anak-anak semua P5, jadi saya bisa mengikuti coaching dari Bu Dian. Bu Anissa, terima kasih banyak sebelumnya atas waktu yang Ibu berikan dan perhatian Ibu untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu Anissa berkaitan dengan praktek mengajar waktu yang lalu yang sudah kita lakukan bersama di kelas 6A dan telah saya observasi Ibu Anissa kemarin. Baik Bu Anissa, apakah kita mulai saja pasca observasi ini? Ya, boleh Bu Dian, kita mulai aja sekarang. Iya Bu Anissa, kira-kira apa nih yang Bu Anissa harapkan dari kegiatan pasca observasi hari ini untuk kepentingan mengajar Bu Anissa ke depannya? Ya, saya mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan pada proses pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin dengan merefleksi kembali pembelajaran yang telah saya lakukan dan adanya masukan dari Bu Dian sebagai pengamat. Baik Bu Anissa, saya identifikasi terlebih dahulu ya. Menurut saya, Bu Anissa ingin mendapatkan masukan dari saya tentang proses pembelajaran yang sudah Ibu Anissa lakukan kemarin. Begitu bukan Bu? Iya benar. Bu Anissa, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses pembelajaran di kelas 6A kemarin? Saya cukup lega ya setelah kemarin melakukan proses pembelajaran, tapi saya merasa belum maksimal juga dalam mempersiapkan proses pembelajaran. Tapi dalam proses pembelajaran kemarin lebih ada persiapan jika dibandingkan dengan pembelajaran saya sehari-hari. Iya Bu Anissa, saat praobservasi kemarin, Bu Anissa telah menyampaikan beberapa capaian proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Di antaranya adalah tujuan pembelajaran, aspek pengembangan yang dilakukan, dan strategi pembelajaran yang Ibu berikan pada observasi kemarin. Kira-kira Bu, apakah kesemuanya sudah tercapai pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Ya, beberapa sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tapi mungkin ada sedikit trouble ya yang tidak sesuai dengan harapan saya. Di antaranya tujuan pembelajaran yang saya sebutkan di tengah pembelajaran seharusnya saya sebutkan di awal pembelajaran, tapi saya membentuk kelompok, tempat duduknya pun belum sesuai dengan kelompoknya Bu Dian. Nah, saya juga tidak melakukan teknik stop ketika kondisi kelas kurang stabil. Walaupun demikian, capaian pembelajaran yang saya harapkan sudah tercapai dengan anak bisa menjelaskan kode dan kodar dengan komunikasi, membedakan contoh kode dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menjodohkan gambar dan mempresentasikan tentang kode dan kodar. Ya, beberapa sudah sesuai dengan yang direncanakan, tapi mungkin ada sedikit trouble ya yang tidak sesuai dengan harapan saya. Di antaranya tujuan pembelajaran yang saya sebutkan di tengah pembelajaran seharusnya saya sebutkan di awal pembelajaran Bu Dian. Nah, ketika saya membentuk kelompok, tapi anak-anak duduknya pun belum sesuai dengan kelompoknya. Dan saya tidak melakukan teknik stop ketika kondisi kelas kurang stabil.
Walaupun demikian, capaian pembelajaran saya harapkan sudah tercapai dengan anak bisa menjelaskan kode dan kodar dengan komunikatif, membedakan contoh kode dan kodar dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa dapat menjodohkan gambar dan mempresentasikan tentang kode dan kodar. Oh begitu Bu Anissa. Jadi menurut Bu Anissa, Ibu melakukan beberapa hal tetapi belum maksimal ya Bu. Misalnya Ibu memberikan tujuan pembelajaran yang harusnya di awal, tetapi mungkin Ibu lupa, jadi Ibu memberikannya di tengah-tengah. Lalu juga Ibu lupa membentuk kelompok menjadi kelompok-kelompok kecil pada saat mereka berdiskusi. Lalu selanjutnya Ibu juga lupa melakukan teknik stop pada saat kondisi kelas kurang stabil. Jadi menurut Ibu Anissa nih Bu, apa yang kurang dalam proses pembelajaran kemarin Ibu? Saya merasa kurang puas karena saya tidak menjelaskan tujuan pembelajaran di awal. Seharusnya saya menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa di awal. Kemudian saya harus memetakan siswa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, baru membentuk kelompok belajar. Dan satu, saya belum maksimal dalam melakukan teknik stop untuk membuat siswa menjadi rileks dan tidak tegang selama pembelajaran. Oh, jadi Bu Anissa merasa kurang puas dalam pembelajaran kemarin karena tidak melakukan beberapa hal yang Ibu sebutkan tadi ya Bu. Kalau boleh saya bertanya Ibu, jika Ibu melakukan hal-hal tersebut, apa dampaknya untuk siswa? Sedangkan tadi Ibu sampaikan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Iya tentu Bu Dian, tujuan pembelajaran sudah tercapai. Tapi saya melihat masih ada beberapa siswa yang belum memahami kode dan kodar ini. Lalu, menurut Bu Anissa, tujuan pembelajaran yang sudah tercapai masih ada beberapa siswa yang belum memahami kode dan kodar, maksud Ibu seperti itu? Iya benar Bu, saya melihat beberapa siswa ini masih belum memahami arti kode dan kodar. Mereka hanya bisa menjodohkan tetapi melihat dari hasil temannya. Hal ini yang membuat saya kurang puas dalam melakukan pembelajaran ini. Jadi menurut Bu Anissa, ada beberapa siswa yang melihat jawaban temannya ketika mereka sedang mengisi LKPD ya Bu, dan saat menjodohkan kode dan kodar tersebut. Apakah menurut Ibu siswa ini kurang memperhatikan penjelasan Bu Anissa pada saat proses pembelajaran? Iya benar Bu Dian, jadi ada beberapa siswa ini yang kurang memahami materi ini karena memang mereka agak sedikit kurang dalam menyerap dan memahami pembelajaran. Oh begitu, jadi ada beberapa siswa yang tidak memahami materi ini memang karena mereka kurang dalam menyerap pembelajaran. Begitu Bu Anissa? Iya Bu Dian, seharusnya saya memberikan tes diagnostik kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan kebutuhan mereka dalam pembelajaran. Baru kemudian saya akan memetakan mereka dalam 3 kelompok yang terdiri dari kelompok rendah, sedang, dan tinggi. Dengan melakukan pengelompokan ini, saya bisa membuat tujuan pembelajaran yang harus sesuai dengan tingkatan kelompok mereka ini. Gitu. Oh, jadi begitu ya Bu Anissa. Jadi Bu Anissa harus melakukan tes diagnostik awal terlebih dahulu ya, untuk mengetahui kemampuan mereka masing-masing dan kebutuhan mereka masing-masing. Baru kemudian Ibu Anissa dapat memetakan dalam 3 kelompok belajar dan membuat tujuan pembelajaran yang berbeda-beda, tentunya disesuaikan dengan jenis kemampuan kelompok mereka masing-masing. Begitu Bu Anissa? Iya betul Bu Dian, itu yang saya lihat pada proses pembelajaran pada saat waktu itu kemarin. Lalu menurut Bu Anissa, proses pembelajaran yang seperti apa Bu yang Ibu Anissa ingin lakukan untuk pembelajaran ke depannya nanti? Tentunya nanti saya akan memperbaiki proses pembelajaran saya yang kemarin dengan kemampuan dan kebutuhan siswa dan memberikan tujuan pembelajaran sesuai dengan kelompoknya.
Tentunya saya akan memperbaiki proses pembelajaran saya yang kemarin dengan membagi kelompok siswa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka dan memberikan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan jenis kelompoknya. Wah, bagus sekali Bu Anissa. Jadi Ibu ingin memetakan kelompok sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa masing-masing dan memberikan tujuan pembelajaran sesuai dengan kelompoknya. Terima kasih banyak Bu Anissa atas penjelasan Bu Anissa hari ini. Sama-sama Bu Dian. Jadi saya merasa lega setelah diskusi sama Bu Dian dengan diskusi kita pada hari ini. Saya bisa menemukan solusi dari proses pembelajaran saya kemarin yang kurang maksimal. Sama-sama Bu Anissa, sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Anissa atas waktunya sehingga saya bisa melakukan pasca observasi ini dengan baik. Sama-sama Bu Dian, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang sudah Bu Dian berikan kepada saya. Baik, saya mengakhiri pasca observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anissa, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses pembelajaran di kelas 6A kemarin? Saya cukup lega ya setelah kemarin melakukan proses pembelajaran, tapi saya merasa belum maksimal juga dalam mempersiapkan proses pembelajaran. Tapi dalam proses pembelajaran kemarin lebih ada persiapan jika dibandingkan dengan pembelajaran saya sehari-hari. Iya Bu Anissa, saat praobservasi kemarin, Bu Anissa telah menyampaikan beberapa capaian proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Di antaranya adalah tujuan pembelajaran, aspek pengembangan yang dilakukan, dan strategi pembelajaran yang Ibu berikan pada observasi kemarin. Kira-kira Bu, apakah kesemuanya sudah tercapai pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Ya, beberapa sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tapi mungkin ada sedikit trouble ya yang tidak sesuai dengan harapan saya. Di antaranya tujuan pembelajaran yang saya sebutkan di tengah pembelajaran seharusnya saya sebutkan di awal pembelajaran, tapi saya membentuk kelompok, tempat duduknya pun belum sesuai dengan kelompoknya Bu Dian. Nah, saya juga tidak melakukan teknik stop ketika kondisi kelas kurang stabil. Walaupun demikian, capaian pembelajaran saya harapkan sudah tercapai dengan anak bisa menjelaskan kode dan kodar dengan komunikatif, membedakan contoh kode dan kodar dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa dapat menjodohkan gambar dan mempresentasikan tentang kode dan kodar. Oh begitu Bu Anissa. Jadi menurut Bu Anissa, Ibu melakukan beberapa hal tetapi belum maksimal ya Bu. Misalnya Ibu memberikan tujuan pembelajaran yang harusnya di awal tetapi mungkin Ibu lupa, jadi Ibu memberikannya di tengah-tengah. Lalu juga Ibu lupa membentuk kelompok menjadi kelompok-kelompok kecil pada saat mereka berdiskusi. Lalu selanjutnya Ibu juga lupa melakukan teknik stop pada saat kondisi kelas kurang stabil. Jadi menurut Ibu Anissa nih Bu, apa yang kurang dalam proses pembelajaran kemarin Ibu? Saya merasa kurang puas karena saya tidak menjelaskan tujuan pembelajaran di awal. Seharusnya saya menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa di awal. Kemudian saya harus memetakan siswa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, baru membentuk kelompok belajar. Dan satu, saya belum maksimal dalam melakukan teknik stop untuk membuat siswa menjadi rileks dan tidak tegang selama pembelajaran. Oh, jadi Bu Anissa merasa kurang puas dalam pembelajaran kemarin karena tidak melakukan beberapa hal yang Ibu sebutkan tadi ya Bu. Kalau boleh saya bertanya Ibu, jika Ibu melakukan hal-hal tersebut, apa dampaknya untuk siswa? Sedangkan tadi Ibu sampaikan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Iya tentu Bu Dian, tujuan pembelajaran sudah tercapai. Tapi saya melihat masih ada beberapa siswa yang belum memahami kode dan kodar ini. Lalu
menurut Bu Anissa, tujuan pembelajaran yang sudah tercapai masih ada beberapa siswa yang belum memahami kode dan kodar, maksud Ibu seperti itu? Iya benar Bu, saya melihat beberapa siswa ini masih belum memahami arti kode dan kodar. Mereka hanya bisa menjodohkan tetapi melihat dari hasil temannya. Hal ini yang membuat saya kurang puas dalam melakukan pembelajaran ini. Jadi menurut Bu Anissa, ada beberapa siswa yang melihat jawaban temannya ketika mereka sedang mengisi LKPD ya Bu, dan saat menjodohkan kode dan kodar tersebut. Apakah menurut Ibu siswa ini kurang memperhatikan penjelasan Bu Anissa pada saat proses pembelajaran? Iya benar Bu Dian, jadi ada beberapa siswa ini yang kurang memahami materi ini karena memang mereka agak sedikit kurang dalam menyerap dan memahami pembelajaran. Oh begitu, jadi ada beberapa siswa yang tidak memahami materi ini memang karena mereka kurang dalam menyerap pembelajaran, begitu Bu Anissa? Iya Bu Dian, seharusnya saya memberikan tes diagnostik kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan kebutuhan mereka dalam pembelajaran. Baru kemudian saya akan memetakan mereka dalam 3 kelompok yang terdiri dari kelompok rendah, sedang, dan tinggi. Dengan melakukan pengelompokan ini, saya bisa membuat tujuan pembelajaran yang harus sesuai dengan tingkatan kelompok mereka ini. Gitu. Oh, jadi begitu ya Bu Anissa. Jadi Bu Anissa harus melakukan tes diagnostik awal terlebih dahulu ya, untuk mengetahui kemampuan mereka masing-masing dan kebutuhan mereka masing-masing. Baru kemudian Ibu Anissa dapat memetakan dalam 3 kelompok belajar dan membuat tujuan pembelajaran yang berbeda-beda, tentunya disesuaikan dengan jenis kemampuan kelompok mereka masing-masing. Begitu Bu Anissa? Iya betul Bu Dian, itu yang saya lihat pada proses pembelajaran pada saat waktu itu kemarin. Lalu menurut Bu Anissa, proses pembelajaran yang seperti apa Bu yang Ibu Anissa ingin lakukan untuk pembelajaran ke depannya nanti? Tentunya nanti saya akan memperbaiki proses pembelajaran saya yang kemarin dengan kemampuan dan kebutuhan siswa dan memberikan tujuan pembelajaran sesuai dengan kelompoknya. Tentunya saya akan memperbaiki proses pembelajaran saya yang kemarin dengan membagi kelompok siswa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka dan memberikan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan jenis kelompoknya. Wow, bagus sekali Bu Anissa. Jadi Ibu ingin memetakan kelompok sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa masing-masing dan memberikan tujuan pembelajaran sesuai dengan kelompoknya. Terima kasih banyak Bu Anissa atas penjelasan Bu Anissa hari ini. Sama-sama Bu Dian. Jadi saya merasa lega setelah diskusi sama Bu Dian dengan diskusi kita pada hari ini. Saya bisa menemukan solusi dari proses pembelajaran saya kemarin yang kurang maksimal. Sama-sama Bu Anissa, sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Anissa atas waktunya sehingga saya bisa melakukan pasca observasi ini dengan baik. Sama-sama Bu Dian, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang sudah Bu Dian berikan kepada saya. Baik, saya mengakhiri pasca observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.